Salam budaya. Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kembali saya ajak sedulur semuanya untuk jalan-jalan menelusuri jejak-jejak leluhur yang ada di sudut-sudut wilayah Nusantara dan masih dari wilayah Kabupaten Tulungagung. Setelah pada hari kemarin kita membahas tentang keberadaan makam keramat Syekh Basaruddin, kali ini kita akan mengunjungi sebuah petilasan atau yang oleh masyarakat sekitar diyakini sebagai makam yang berada di Desa Tanggung Gunung, Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung. Ya, petilasan atau makam ini diyakini sebagai makam Syekh Subakir. Keberadaan makam Syekh Subakir di Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung ini semakin menambah daftar panjang tempat-tempat yang mengklaim atau menyatakan bahwa di tempat tersebut ada makam dari Syekh Subakir. Tempat-tempat tersebut antara lain adalah di Gunung Tidar, kemudian di Tanjung Awar-Awar, Desa Pereng, wilayah Tuban, pun juga di Blitar juga ada menyatakan bahwa di sana ada makam Syekh Subakir. Ini menjadi sebuah pertanda yang sangat luar biasa bahwa keberadaan Syekh Subakir memang bisa dikatakan sebagai penjelajah ulung, yang mana hampir seluruh sudut-sudut Pulau Jawa sudah dikunjungi. Petilasan-petilasan yang ada adalah bukti yang nyata. Maka tidak heran apabila berkembang sebuah kisah bahwa Syekh Subakir adalah sosok yang bisa menaklukkan tanah Jawa dengan kisah Tumbale Tanah Jawa. Konon dikisahkan di masa lalu Syekh Subakir menanam tumbal di beberapa tempat di Pulau Jawa agar keganasan Pulau Jawa bisa ditaklukkan dan Islam bisa masuk ke Pulau Jawa. Demikian menurut kisah yang dituturkan secara turun-temurun maupun tercatat dalam kitab-kitab sastra yang ada di Nusantara ini. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Syekh Subakir adalah seorang ulama yang datang dari wilayah Turki. Beliau mempunyai nama asli Maulana Muhammad Al-Bakir. Beliau merupakan putra dari Syekh Jamaluddin Husain Al-Akbar atau Syekh Jumadil Kubro. Syekh Subakir datang ke Pulau Jawa atas perintah Sultan Muhammad I dari Turki Ottoman untuk berdakwah agama Islam di Pulau Jawa kurang lebih pada tahun 1404 Masehi. Maulana Muhammad Al-Bakir atau yang kemudian dikenal sebagai Syekh Subakir ini diutus bersama dengan beberapa ulama sufi lainnya yang kemudian kelak di kemudian hari dikenal sebagai Wali Songo, angkatan yang pertama. Syekh Subakir juga memiliki keahlian khusus, yakni keahlian ruqyah. Oleh karenanya, beliau mendapatkan tugas khusus dari Sultan Muhammad I, yakni untuk meruqyah dan membersihkan Pulau Jawa dari dominasi jin dan setan untuk misi Islamisasi. Dengan keahlian ini pula, Syekh Subakir berhasil menaklukkan bangsa jin dan setan di Pulau Jawa. Ada pula sebuah dongeng yang mengisahkan tentang Syekh Subakir yang berhasil menaklukkan bangsa jin di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ki Sabto Palon. Sekali lagi ini dongeng, jadi jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Konon pertempuran antara Syekh Subakir dan Sabto Palon beserta para pengikutnya berlangsung kurang lebih 40 hari 40 malam. Sehingga Sabto Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Bodronoyo atau Danyang Tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang juga dikuasai para raja jin dan makhluk halus yang lainnya.
Oleh karena keberhasilan Syekh Subakir menumbali tanah Jawa tersebut, penyebaran Islam oleh Wali Songo gelombang pertama dikatakan menjadi lancar. Kabar penaklukan yang sukses membuat nama Syekh Subakir menjadi sangat terkenal dan dikagumi oleh para pendekar, penganut ilmu gaib dan juga kanuragan, bangsawan, serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu. Tentu saja mereka sangat terkesan dengan ulama yang berasal dari Persia ini. Untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan juga untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir atau Maulana Al-Bakir pulang ke Persia, Iran. Oleh karenanya, keberadaan makam-makam yang tersebar di seluruh penjuru Pulau Jawa, yang mana hampir semuanya mengklaim atau menyatakan sebagai makam Maulana Al-Bakir atau Syekh Subakir, bisa jadi adalah hal yang tidak tepat. Bukan sesuatu yang salah, barangkali itu adalah bentuk dan cara generasi terdahulu untuk menghormati dan menghargai jasa Syekh Subakir dalam proses islamisasi Pulau Jawa. Tentu demikian halnya pula tentang keberadaan makam Syekh Subakir yang ada di wilayah Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung ini. Tak ubahnya yang ada di Gunung Tidar, di Tuban, kemudian di Blitar dan juga di tempat-tempat lain, yang ada di sini adalah petilasan. Apalagi di dekat makam yang disebut sebagai makam Syekh Subakir di Tanggung Gunung Kabupaten Tulungagung ini, nampak ada sebuah batu kuno, yang mana hal tersebut lebih merujuk kepada bentuk yoni. Meskipun demikian, tetaplah kita wajib menghormati kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang berada di sekitar tempat ini, yang sangat meyakini bahwa di tempat inilah Syekh Subakir dimakamkan. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Salam.